Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Nada Naimah Kamil dari kelas 12 Citrapata. Di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu tokoh ulama Wali Songo, yaitu Sunan Muria, yang meliputi biografi singkat, strategi dakwah, dan juga jasanya terhadap Islam di Indonesia. Sunan Muria atau yang dikenal juga sebagai Raden Ummah Said ialah salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Sunan Muria lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Kudus di Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang juga salah satu wali songo yang terkenal akan pendekatan dakwahnya yang kultural dan humanis. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang sangat memiliki pengetahuan luas tentang agama dan kebudayaan, di mana ia juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di Gunung Muria, di mana Gunung Muria ialah tempat ia mendirikan pesantren dan pusat pendidikan Islam. Tak hanya fokus pada aspek spiritual, Sunan Muria juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Lalu ada strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria. Terbagi dalam 3 aspek besar. Yang pertama ada pendekatan budaya, pendidikan, dan keterampilan, dan juga nilai-nilai moral. Nah, yang pertama ada pendekatan budaya. Sunan Muria melakukan pendekatan budaya karena menyadari bahwa untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dan terhadap ajaran-ajaran Islam, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan juga budaya yang sudah ada. Nah, contohnya di bidang seni dan musik, di mana Sunan Muria mengubah gamelan, tembang cilik, dan juga sekar alit menjadi penyebaran dakwahnya, di mana ini tuh mudah diterima oleh masyarakat sekitar karena menggabungkan gitu budaya lokal dan juga ajaran-ajaran Islam. Nah, dari 3 ini, tembang alit dan juga sekar alit itu populer hingga saat ini dari kalangan muda sampai kalangan tua karena masih diajarkan di sekolah. Lalu ada cerita rakyat yang diimprove oleh Sunan Muria dengan menambahkan pesan-pesan moral dan juga ajaran-ajaran Islam. Nah, dan dari pendekatan budaya ini, strategi dakwah Sunan Muria mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat sekitar. Lalu strategi dakwah yang kedua ada pendidikan dan keterampilan, di mana Sunan Muria ini tidak hanya berfokus pada pendekatan budaya saja, tetapi juga mengajarkan gitu ya berbagai keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan di mana mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan juga agama. Lalu yang kedua ada pertanian, di mana Sunan Muria mengajarkan cara bercocok tanam yang baik agar nantinya akan menghasilkan panen yang lebih baik gitu. Lalu yang ketiga ada perdagangan, di mana Sunan Muria mengajarkan untuk selalu jujur dan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan Islam. Lalu yang keempat ada keterampilan, di mana Sunan Muria mendorong masyarakat sekitar untuk mengasah keterampilan tangannya agar keterampilan tangan masyarakat itu diharapkan gitu ya bisa menjadi sumber pendapatan. Lalu strategi dakwah yang ketiga ada nilai-nilai moral. Nah, di mana Sunan Muria ini menekankan pentingnya akhlak dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari nilai-nilai moral ini Sunan Muria mengajarkan tiga sikap penting yang menjadi sifat masyarakat Jawa hingga saat ini. Yang pertama ada keadilan, di mana Sunan Muria mengedepankan prinsip keadilan dalam berkehidupan sesama. Lalu yang kedua ada toleransi, di mana Sunan Muria mendorong sikap toleransi antar umat beragama dan juga menghargai adanya perbedaan. Lalu yang ketiga ada kepedulian sosial, di mana Sunan Muria juga mengajarkan masyarakat sekitar untuk membantu antara sesama.
Nah, lalu ada jasa Sunan Muria terhadap Islam di Indonesia. Secara garis besar ada 4 jasa yang diberikan Sunan Muria terhadap Islam di Indonesia. Yang pertama ada penyebaran Islam, di mana Sunan Muria ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Kudus, Jawa Tengah. Karena metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Muria ini sangat inovatif dan juga inklusif dan berhasil menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam. Lalu yang kedua ada pendirian pesantren, di mana Sunan Muria ini mendirikan pesantren dengan mengajarkan agama kepada generasi muda dan tidak hanya fokus pada ajaran agama saja, tetapi juga Sunan Muria mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan berkontribusi besar kepada masyarakat. Nah, dari pendirian pesantren ini Sunan Muria memiliki tujuan gitu atau outputnya untuk menciptakan generasi yang paham agama dan mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Lalu yang ketiga ada kontribusi sosial, di mana selain kegiatan dakwah, Sunan Muria juga terlibat dalam kegiatan sosial, di mana mampu untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan juga ketidakadilan. Nah, Sunan Muria juga mampu menciptakan hubungan yang baik antara kaum muslim dan juga kaum non-muslim dengan pendekatan humanisnya yang dapat diterima oleh semua kalangan. Lalu yang keempat ada warisan budaya. Sunan Muria juga tidak hanya mewariskan ajaran agama saja, tetapi juga dalam budaya lokal seperti tradisi Marwat Bumi yang merupakan kombinasi antara budaya lokal dan juga ajaran-ajaran Islam. Lalu ada contoh lainnya ada bancakan atau tumpeng yang diubah menjadi kenduri, di mana di dalamnya itu ialah berfungsi sebagai mengirimkan doa kepada para leluhur, tetapi digabungkan dengan ajaran Sunan Muria di mana menggunakan doa-doa Islam. Baik, cukup sekian saja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau kelengkapan informasi. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.